Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini, channel Lancar Heru. Mudah-mudahan Lancar Heru bisa memberi manfaat kepada kita dalam menyelami dan belajar cerita sejarah Nusantara. Teman-teman, untuk kali ini kita akan masih membahas tentang raja-raja Mataram kuno, teman-teman. Dan kali ini lebih terfokus kepada raja keempat Mataram kuno, yaitu Rakewara. Teman-teman, mengenai Rakewara atau Dyah Manara, teman-teman, yaitu raja keempat dari Medang Mataram, itu tertulis di dalam sebuah prasasti, yaitu Manoa Tengah. Rakewara Dyah Manara itu nek tata menggantikan Rake Panunggalan atau Daranindra. Teman-teman, tanggal 3 Maret tahun 803, Rakewara Dyah Manara itu naik tahta, teman-teman. Beliau menggantikan Rake Panunggalan dan mendapatkan gelar setelah beliau meninggal. Itu dia bergelar sebagai Anumerta Sri Maharaja Sang Lumahing Kalasa, yang berarti yang berbaring di Kalasa. Ini selaras dengan prasasti Magasi 1 yang menyebut nama leluhur Medang sesudah Sri Maharaja Rake Panunggalan adalah Sri Maharaja Rakewara. Teman-teman, perlu diketahui bahwa nama Wara itu sebenarnya bukan nama seseorang, tetapi nama suatu daerah atau wilayah. Jadi bisa diartikan bahwa sebelum Sri Maharaja Rakewara Dyah Manara itu naik tahta atau berkuasa, beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai pembesar atau penguasa suatu wilayah yang bernama Wara. Dan kemudian setelah beliau menjabat sebagai Raja Medang keempat menggantikan Rake Panunggalan, beliau dikenal sebagai Rakewara Dyah Manara. Sedangkan Dyah Manara sendiri itu berarti nama asli dari Rakewara. Nama Rakewara Dyah Manara sebagai pengganti Rake Panaraban atau Rake Panunggalan, teman-teman, itu ternyata cocok dengan cerita Parahyangan yang menyebut bahwa Rahyang Tamperan yang nama asli dari Rake Panaraban ataupun Daranindra, teman-teman, itu memiliki putra bernama Sang Manarah atau Manarah, teman-teman. Pada masa pemerintahan Rakewara Dyah Manara, ada raja lain yang bernama Samarahuja.
Dia mengeluarkan prasasti Kayungan pada 26 Mei 824 Masehi. Pada bagian prasasti yang berbahasa Sanskerta disebutkan bahwa Samaratungga itu berjuluk permata dinasti Salendra, memiliki anak perempuan bernama Pramodawardhani yang telah memberikan bangunan suci Buddha bernama Srimad Wonumala dan menasbihkan arca Sri Gananata di dalamnya. Sementara itu bagian prasasti yang berbahasa Jawa kuno menyebutkan tokoh bernama Rakrayan Patapan Pu Palar yang menghadiahkan beberapa bidang tanah sebagai simak untuk bangunan tempat suci tersebut. Teman-teman, sampai di sini ada dua buah teori ya teman-teman, yang menghubungkan antara Rakewara, Dhyahmanara dan si Samaratungga, kedua raja yang memerintah di Medan. Kalau kita berpegang pada teori dua wangsa teman-teman, atau dua dinasti, maka Rakewara Dhyahmanara adalah raja dinasti Sanjaya, sedangkan Samaratungga adalah raja dinasti Salendra. Tapi sebaliknya, apabila berpegang kepada satu dinasti atau satu wangsa, maka Rakewara Dhyahmanara itu adalah dinasti Salendra yang beragama Siwa, sedangkan Samaratungga adalah raja dinasti dari Salendra yang beragama Buddha Mahayana. Teman-teman, sampai di sini yang bisa saya sampaikan video kali ini.